belakang ibu, nanti ke sana ya semuanya. Terus nanti kalau ibu bilang LG yo, kalian balik ke belakang bilang ha gitu ya. Terus kalau ibu bilang LG nya 3 kali LG yo, ha, nanti kalian balik LG yo, ha. Terus kalau ibu bilang tepuk LG yo, ha ha ha, hi hi hi, hu hu hu, hu ha gitu. Bisa? Oke, kita tes dulu ya, kita tes dulu. Ayo sebelah kiri dan ke belakang. Oh iya, LG yo ya. Ingat arahannya. Ayo kita mulai. LG yo. Semua dong. Wah, LG yo. LG yo. LG yo. Tepuk LG yo. Oke, tambah lagi. Tadi tes dulu nih. Kita ke sana. Udah tepuk LG yo, kan ke ibu ya. Oke, LG yo. LG yo. LG yo. LG yo. Oke, terima kasih. Itu ibu mau merefleksi atau tentang materi yang ibu jelaskan kemarin tentang keragaman. Masih ingat apa itu keragaman? Ada yang masih ingat? Perbedaan. Terus toleransi. Nah, terus keragaman masyarakat Indonesia apa? Perbedaan antara ekonomi individu ataupun kelompok ya. Ayo, ada yang ingat? Apa Kak? Keragaman? Hebat, caranya? Enggak dimarahin kok. Tuh, sebagian dari keragaman. Kalau bentuk-bentuk keragaman ada yang ingat? Coba buka bukunya dulu, buka bukunya. Masa belajar nggak buka bukunya? Buka. Ada video tadi. Buka bukunya. Bentuk-bentuk keragaman ada apa aja? Keragaman agama, terus budaya, terus pekerjaan. Terus kalau belajar keragaman itu apa sih manfaatnya? Ada yang ingat? Manfaat belajar keragaman? Ataupun peran dan fungsi keragaman? Jadi manfaat keragaman itu supaya kita saling toleransi dan saling menghargai dengan sesama. Oke, itu tentang keragaman. Jadi kemarin selanjutnya itu ada kita masuk ke buka buku yang biru di halaman 111. Buka yang biru meninggal. Yang baru buku kongsi dengan teman ya, jangan sampai nggak tahu apa-apa. Buka bukunya halaman 111 tentang interaksi budaya pada masa kerajaan Islam. Perhatikan PPT di depan. 1. Bagaimana perkembangan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia? Bagaimana perkembangan agama dan budaya Islam di Indonesia? Yang pertama, Indonesia merupakan negara yang berada di benua Asia di bagian tenggara. Kalian tahu kan? Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di benua Asia. Dia merupakan salah satu negara di bagian Asia Tenggara. Selanjutnya, Islam masuk di bumi Nusantara atau Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Diingat, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Pada abad ke-7. Ya. Islam masuk melalui pantai barat Sumatera. Kalian ada yang pernah ke Barus? Di daerah Taksel. Di daerah Taksel, di situ ada namanya makam panjang. Ibu pernah ke sana, itu semester 3 atau apa? Indonesia di Barus. Ibu melihat makam itu adalah makam di mana satu orang yang merupakan dari yang penyebar Islam pertama kali. Makamnya panjang sekali. Itu harus menaiki 1000 tangga. Jadi banyaklah rintangan untuk orang yang makam itu. Itu harus di Taksel. Lewat Bolga segala macam. Nah, itu hal itu dibuktikan melalui berita Cina dari zaman dinasti Tang. Ini adalah orang yang melakukan perjalanan. Jadi orang ini menemukan bukti-bukti yang ada di Garut yang mengatakan kalau Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Ada yang mau ditanya seputar bagaimana perkembangan? Ada yang mau bertanya? Enggak? Oke, lanjut. Slide 2. Bagaimana penyebaran agama Islam di Indonesia? Penyebaran agama Islam. Pertama itu terdapat 9 tokoh wali yang disebut sebagai Wali Songo. Itu ada gambarnya Wali Songo, ada 9 orang. Beliau menyebarkan agama Islam terutama di Pulau Jawa. Terus beliau ini menyebarkan dengan cara yang sederhana yang membuat masyarakat menarik perhatian ke Islam. Jadi ada tuh syarat-syaratnya. Coba baca bukunya. Di halaman 117. Daya tariknya ada 5. Pertama ada pernikahan. Bukan yang 1 sampai 5.
semua boleh masuk Islam asal dia mau. Apa aja wali songo, Bapak? Kita sebutkan sampai 9. Pertama ada Sunan Hajar, Sunan Besri, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria. Selanjutnya penyebaran agama Islam itu pertama kali dilakukan melalui jalur perdagangan seperti yang diucapkan Bukti tadi pada abad 7 Masehi. Itu kan ditemukan oleh zaman dinasti pertama. Orang itu mengetahui kalau adanya kegiatan perdagangan yang dilakukan orang-orang. Ada orang-orang yang berdagang pertama kali, ada Arab, Persia, Gujarat. Inilah orang-orangnya. Orang-orang ini datang ke Indonesia dengan pertama yang berdagang, sekaligus menyebarkan agama Islam. Ini gambar suatu perdagangan. Terus pernikahan merupakan kelanjutan dari tahap perdagangan. Nah, mereka-mereka yang datang ke Indonesia kan berdagang. Terus nengok wanita-wanita pribumi jatuh cinta. Teruslah mereka menikah. Terus biasanya kalau Indonesia menikah itu pasti mengikuti laki-lakinya. Jadi mau nggak mau wanita pribumi mengikuti agama orang-orang ini, agama Islam yang dibawa oleh Arab, Persia, dan Gujarat. Ada yang mau bertanya? Gujarat itu ya dari negara bagian Asia Timur. Bikin kayak orang India, rumahnya Islam. Udah. Terus dari selain perdagangan dan pernikahan ada melalui jalur pendidikan, yaitu melalui pesantren. Apa itu pesantren? Tempat penyebaran agama Islam. Selanjutnya dia melalui kesenian. Kalau para wali tadi menyebarkan agama Islam itu melalui kesenian, karena jumlah seni orang Indonesia itu kuat, jadi para wali itu mengakulturasikan atau memadukan antara budaya Islam dengan kesenian. Contohnya itu wayang dan seni musik. Wayang itu misalnya orang itu biasanya menceritakan tentang cerita-cerita wayang biasa, tapi dilakukan dengan yang berunsur Islam. Ini dari yang kita lakukan dan kesenian. Terus bagaimana bentuk interaksi budaya umat Islam di Indonesia? Bisa dibacakan dulu. Indo, baca dulu. Tidur kamu ya. Baca. Nampak kan? Bacakan. Ibu minta tolong bacakan. Baca. Nggak nampak? Katanya jangan tidur. Oke? Tadi ibu lihat. Pak, apa yang ujung? Mana? Bacakan PPT-nya. Lagi-lagi. Dari 3. 3. Bagaimana bentuk interaksi budaya pengaruh Islam di Indonesia? Salah satu perubahan masyarakat masa Islam dalam aspek geografi yaitu pertumbuhan kota-kota pesisir. Salah satu perubahan masyarakat masa Islam dalam aspek ekonomi yaitu perubahan uang dari koin menjadi mata uang, dirham, dinar, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah salah satu bentuk-bentuk interaksi budaya melalui Islam di Indonesia. Pertamanya itu adanya kalau dalam aspek geografi itu pertumbuhan kota-kota pesisir. Kalau dulu pesisir itu masyarakat yang biasa-biasa saja, tapi kan karena adanya Islam terus mereka melalui perdagangan itu pertama kali itu di pesisir, jadi daerah pesisir itu mulai berkembang. Selanjutnya itu salah satu perubahan masyarakat dalam aspek ekonomi yang awalnya cuma koin-koin biasa, lanjut muncullah uang dirham, dinar, dan lain sebagainya. Terus selain itu dalam bidang distribusi atau dalam bidang ekonominya ada juga menggunakan kapal sebagai transportasi air. Selanjutnya ada salah satu perubahannya di bidang pendidikan adanya surau sebagai tempat pendidikan paling kecil di Sulawesi masyarakat. Kalau bisa dibilang surau itu kayak musola. Nah, tapi kalau zaman dulu itu tempat pendidikan, kalau sekarang kan bukan sekolah. Tapi kalau di Jawa, daerah Jawa itu masih surau. Kita akan main game. Gamenya namanya talking stick. Peraturannya itu punya stick, tapi nanti memutar lagu. Kalau lagunya masih putar, kalian mau ngoper sticknya lempar ke teman-teman. Nanti kalau ini berarti siapa yang memegang stick itu yang maju ke depan dan mulai lempar dari mana? Itu tadi mulai lempar mana? Yang sedang lempar ke ibu atau bunda ya. Nanti sakit. Nanti kalau siapa? Nanti bisa pacaran. Terus yang memegang kapal dan usia berhenti mengambil nomor di sini. Terus di sini. Nanti ada soal. Bisa dipahami? Bisa.
Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di benua. Barat, berarti intinya. Kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Oke, putaran satu menyerah. Ayo Ade. Apa pertanyaannya? Melihat salah satu daya tarik orang untuk memeluk agama Islam tadi itu ada yang menjelaskan ya. Nah, kenapa Islam menjadi daya tarik? Terus daerah pertama kali yang menjadi tempat Islam datang adalah pertama kali Garut. Tadi kan ada Garut. Selanjutnya 9 tokoh yang menyebarkan agama Islam adalah Wali Songo. Ada siapa aja Wali Songo? Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Gunung Selanjutnya, cara untuk masuk Islam itu memiliki daya tarik apa? Contohnya? Yang menekasa, oke benar. Hanya menyebut 2 kalimat syahadat, oke itu 2 contohnya. Ada partai politik yang membangun kerajaan-kerajaan Islam. Bentuk kebudayaan, hasil interaksi pengaruh Islam di Indonesia ada masjid. Tadi pada masjid apa? Masjid Haram. Terus kalau di mana salah kita sampai dengar kan kalau saya jelaskan. Terus kalau pada aspek geografi perubahannya apa tadi?
Pate. Cluenya Pate. Apa? Cluenya Pate. Banyaknya daerah pesisir. Nah, dunia dari bidang ekonomi tadi. Dari koin ke dinar. Nah, terus selanjutnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia. Oh, ini Perak. Kalau yang pertama di Sulawesi, Oke, sini ada yang dibukanya lagi. Ibu peragakan Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Tidak, Bu. Ada lagi mau? Iya. Ingat materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jangan lupa belajar ini soalnya buat. Nggak ada lagi. Ada yang harus. Boleh. Ini jangan lupa ya belajar minggu depan kalian ujian ya. Kalau ujian ya. Jaga kesehatannya. Ini lagi musim sakit atau tidak. Oke, sudah ini. Jangan lupa mengucapkan alhamdulillah.